Apa yang harus kita lakukan saat dialog sudah berjalan? Yang pertama, hargai pendapat orang lain sejauh pendapat tersebut mempunyai argumen. Maksudnya apa yo? Orang itu kan memang punya pendiriannya sendiri-sendiri dengan dasar pendiriannya sendiri-sendiri. Kita harus hargai meskipun berbeda, bahkan meskipun berlawanan, bahkan meskipun kita tahu di mana kelemahan gagasan itu, tetap kita hargai. Jadi kadang-kadang kan kita ini begitu ketemu orang yang pandangannya berbeda, kita anggap pokoknya dia mesti salah dan kita cenderung tidak menghargai. Tidak menghargainya itu biasanya dengan cara kita tidak mau mendengarkan argumennya, dengan cara kita cuek dengan segala yang dia sampaikan. Ini namanya tidak menghargai. Tetap kita hargai, khususnya yang ada argumennya. Dia itu punya dasar, tidak ngawur. Yang membuat berbeda itu kan biasanya ya argumennya. Kita punya argumen berbeda dengan dia sehingga pendirian dan pendapat kita berbeda. Jadi yang pertama, ayo menghargai orang lain, latihan. Wong yo pendapat kita itu meskipun menurut kita benar, tapi kan kita manusia. Pasti ada titik-titik kurangnya dan titik-titik salahnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Demikian juga pendapatnya dia. Jadi yang pertama ini, kalau sudah tidak saling menghargai, jangan dialog. Hasilnya akan kontraproduktif. Masalah tidak akan terselesaikan, keluar dialog nambah musuh. Oke, yang kedua, kelanjutan menghargai apa? Tidak memaksakan kehendak bahwa pendapat kita yang paling benar. Saya bilang tadi, ya kita ini manusia. Setiap pendapat ada titik-titik benarnya, ada titik-titik kurang atau salahnya. Maka, ya jangan memaksakan. Kita tunjukkan saja, menurut saya yang benar ini, argumennya ini. Menurut saya, argumen sampean kurangnya di sini, menurut saya ya. Sehingga ya harusnya diperbaiki. Nah itu kan sudah kita sampaikan. Kalau dia kukuh tidak menerima ya tidak apa-apa. Wong berpendapat, berpandangan itu kan haknya dia. Jangan dipaksa, apalagi diancam. Tugas kita itu mentok menyampaikan kebenaran, bukan memaksakan kebenaran. Itu yang nomor 2. Jadi jangan memaksakan pendapat, memaksakan kehendak. Yang ketiga, lanjutannya yang kedua tadi, jangan lupa mungkin orang lain yang berbeda dengan kita tadi juga menganggap ada titik-titik lemah, titik-titik salah dalam pendapat kita. Ya berarti kita harus lapang dada kalau dia mengkritik kita. Dikritik itu rasanya, kita itu kalau ada orang bilang, yo kita harus mampu menerima kritik, kita itu menerima begitu. Kita juga sering mengkritik orang yang tidak bisa dikritik. Tapi dalam prakteknya, kita sendiri kalau dikritik orang biasanya tidak terima, marah, kesusu ingin bantah, gatel mulut kita, gatel tangan kita ingin menjelaskan segera. Ini namanya ciri-ciri kita tidak terlalu lapang dada. Luaslah dadamu, lapangkan dadamu. Orang mengkritik, ya kritiknya pastinya juga tidak pasti benar. Tapi kelapangan dada kita akan membuat setiap kritik akan ada relevansi, ada manfaatnya sendiri. Tidak apa-apa. Mungkin memang ada yang harus diperbaiki dari kebenaran-kebenaran kita selama ini. Mungkin cara penyampaiannya, mungkin susunan alasan atau argumennya, mungkin penerapannya dan lain sebagainya. Jadi kita harus lapang dada menerima kritik.
anggaplah bahwa semua orang lain itu saudara kita. Jadi kalau ada saudara menasihati saudaranya, itu kan sesuatu yang positif. Berarti mereka peduli dengan kita. Yang bahaya itu kan kalau orang cuek dengan pendapat kita, meskipun pendapat kita itu salah. Ini kita harus hati-hati. Jadi kita harus gelisah kalau orang-orang ini kok rasanya setuju terus ya dengan pandangan saya. Jangan-jangan sebenarnya mereka tidak setuju, mereka cuma cuek aja. Mereka tidak peduli aja. Wis jarno, wis biarkan saja. Sak ucap-ucapnya dia, sak omong-omongnya dia. Percuma dikasih tahu juga tidak mau. Nah, jangan-jangan levelnya di situ. Kalian yang tidak pernah dikritik orang, jangan merasa besar kepala. Mungkin jangan-jangan orang itu cuek padamu, menganggapmu tidak penting. Berbahagialah maka kalau masih ada yang mau mengkritikmu, siap meluruskanmu kalau salah. Jadi di forum dialog pun kita hidupkan semangat ini. Semangat lapang dada menerima kritik. Yang keempat, memilih kalimat yang paling baik dan paling indah. Jadi kita ini sedang berinteraksi dengan sesama manusia. Menghargai karyanya Allah. Insya Allah yang kita lakukan akan mengundang ridhonya Allah dan rahmatnya Allah untuk kita. Jadi jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk respect, memberikan yang terbaik pada orang lain. Baik berupa kata-kata, berupa perbuatan, atau berupa apapun. Karena orang lain hakikatnya juga makhluk Allah dan dimuliakan oleh Allah. Allah itu kan kalau dalam Al-Quran memuliakan Bani Adam. Bani Adam itu berarti semua orang, semua manusia sebenarnya dimuliakan oleh Allah. Maka ketika kita memuliakan orang lain, kan dalam Al-Quran itu kan ada kalimat walaqad karramna Bani Adam. Sudah sungguh telah kami muliakan Bani Adam itu. Berarti kalau kita memuliakan orang lain, menghargai orang lain, siapapun dia, termasuk rival kita, orang yang memusuhi kita, orang yang berbeda agama dengan kita, hakikatnya sebenarnya kita sedang mewujudkan takhollat bi ahlakillah, berperilaku, berakhlak seperti akhlaknya Allah, memuliakan semua Bani Adam, tidak hanya yang muslim saja, tidak hanya yang mau membantu atau kawan kita saja, termasuk mungkin yang memuisi kita, yang melihat kita jelek terus, tidak masalah, kita muliakan mereka. Seandainya harus mengkritik mereka, ya disampaikan dengan ucapan terbaik dan terindah. Seandainya harus meluruskan mereka, disampaikan dengan kalimat paling lembut yang tidak menyakiti, tidak kasar dan tidak mencaci. Nah, disinilah nanti sebenarnya kuncinya mengapa kehadiran Rasulullah, kehadiran Islam harusnya bernilai rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta. Karena kita adalah makhluk yang diberi amanat untuk menata dunia ini, plus menghargai sesama dan menghargai semesta. Oke, jadi ini hal yang harus kita lakukan selama dialog. Menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kebenaran, lapang dada saat dikritik orang, kemudian memilih kalimat ucapan terbaik, terbagus, tidak kasar, tidak mencaci saat harus juga mengkritik orang lain.